azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, tentu saya lanjutkan. Ada pertanyaan Pak, monggo silakan kalau ada. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Tempo hari sampai idza sholahat sholahal jasad, sepintas selalu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram namanya mustasbihat. Rasul sampaikan la ya'lamuhuna katsiru minan nas. Kebanyakan manusia belum sampai di situ. Mana yang mustasbihat, mana yang tidak, tempo hari sudah kita pelajari. Barang siapa yang menjauhi mustasbihat berarti menjaga kemurnian dan kehormatan agamanya. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang nekat jatuh kepada subhat berarti dia melampaui batas-batas Allah. Laksana seorang tukang pengembala yang mengembalakan pengembalaannya khaulal khima yusiku ayyukafi, dan tidak mungkin seluruh manusia akan menghindari daripada mustasbihat, kata Rasul. Laksana tukang pengembala sudah ada batas, ternyata pengembalanya ada yang terobos batas-batas itu. Ala, ingat sahabat, wa inna likulli malikin khima. Tiap-tiap sesuatu itu ada batasan, ada pagarnya. Ala wa inna khimallahi maharimuhu. Ingat, batas-batas Allah, pagar-pagar Allah, maharimu yaitu keharamannya, apa yang dilarang oleh Allah. Apa Tembari? Saya bilang meler itu apa? Ada yang meler. Apa meler bahasa Indonesia Tembari? Iya. Iya, nekat ya. Ala wa inna khimallahi maharimu ala. Tapi ada juga yang menerjang batasan-batasan Allah, bukan ada bahkan banyak. Kenapa demikian? Kata Rasul, ala, ingat sahabat, wa inna fil jasati mudghatan. Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, sahabat. Mudghah itu daging, kata Rasul. Idza sholahat sholahal jasatu kulluh. Bila segumpal daging itu bagus, maka seluruh jasad akan menjadi bagus. Bila segumpal daging yang ada dalam tubuh manusia itu baik, sholahal jasadu kulluh, maka seluruh badan akan menjadi baik. Sebaliknya sahabat, wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad boleh jadi akan rusak juga. Ala, tahu sahabat kalian? Enggak ya Rasul. Segumpal daging itu apa ya Rasul? Yang maksud Rasul apa katanya? Waya al-qalb, yaitu hati. Dulu saya pernah menyampaikan, selembut-lembut air masih lembut hati manusia, gitu ya. Sekeras-keras batu masih keras hati manusia. Itu peribahasa. Tapi fakta benar. Maksudnya apa? Manusia itu bisa berlaku lembut, bisa berlaku keras. Betul nggak itu? Maklum Rasul menyampaikannya. Jadi kalau segumpal darah yang namanya al-qalb, hati, itu sudah rusak, ya sudah. Tapi kalau itu baik, kata Rasul, semuanya baik. Bahkan yang keluar dari ucapan kadang apa? Yang keluar dari ucapannya macam-macam. Marah dengan keluarga, marah dengan anak, karena hati sudah yang apa? Rusak. Dengan tetangga, Masya Allah. Tapi kalau itu, hati itu bagus, kata Rasul, semuanya ini akan dilihat dari ucapan. Psikolog. Kalau ucapannya sehari-hari bagus, orang itu, kata Rasul,
Kulluh, semuanya akan bagus. Jamaah rahimakumullah. Pernah saya ingat ada seorang atasan kalau marah dengan drivernya itu apa? Jangan dicontoh. Binatang-binatang yang layak nggak layak itu keluar semuanya. Hanya saya bilang jangan. Wong Jawa ngatakan ngono ya ngono ning aja ngono, iya kan? Itu jangan katakan. Selesai. Itu semita selalu. Kemudian berikutnya muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallam ta'isa abdud dinar waddar ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifah in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yardo. Akhrajul Bukhari. Zaman Rasul ada orang kembali tadi karena hatinya yang sudah remuk. Oh, apa remuk itu apa? Udah hancur. Segala sesuatu ditumpuk seolah-olah itu milik pribadi, berseberangan dengan identitas mukmin dan mutakin. Ingat sahabat, ta'isa abdud dinar, kehidupan seorang hamba Allah. Ada yang selalu hobi kepada dinar, wad dirham dan dirham. Apa perbedaan dinar dengan dirham itu? Dinar, kalau dinar emas, kalau dirham perak. Iya. Orang ini suka menimbun-nimbun kekayaan dinar dan perak luar biasa. Wal qatifah. Apa qatifah? Apa yang kita pakai ini? Busana, tapi bukan busana seperti ini. Yang kayak bulu itu ada bulunya apa namanya? Bludru gitu ya kira. Bludru. Nah, ta'isu abdud dinar wad dirham wal qatifah, karena orang ini hatinya yang sudah remuk, suka menimbun-nimbun kekayaan yang luar biasa, emas timbun, semuanya timbun, qatifah timbun, bahkan yang namanya zakat nggak mau keluarkan. Yang namanya zakat nggak mau keluarkan. Yang keluarkan hanya zakat apa? Fitrah. Yang berapa kilo? Siapa mengatakan 2,5 kilo? Oh, Pak Toy. Enggak. Lah inilah, makanya saya bilang tempo hari, kalau hanya membaca hadis kullu bid'atin dolalah, jangan ikut-ikut, nyampaikan. Iya. Cari Al-Quran atau hadis 2,5 kilogram itu enggak ada. Enggak ada. Iya. Lantas murni hadis Rasul sampaikan so'an, satu so'. Zakat fitrah itu satu so'. So'an min tamrin au sa'ir alal abdi wal khurri wal dhukur wal unsa wal sohir wal kabir. Jamaah rahimakumullah. Satu so' orang tidak paham baru adalah namanya fikih. Apa fikih itu? Fikih, sekarang hati-hati. Bikin fikih sendiri, dijalankan sendiri, malah lepas dari Quran dan hadis. Hati-hati. Sudah dicetak, sudah beredar, hati-hati. Fikih lughatan secara bahasa al-fahmu faham. Wa amma istilahan ya ilmun ma'rifatul ahkami syar'iyyati lati thoriq wal ijtihad. Fikih adalah pengetahuan tentang ilmu syar'i yang diperoleh dengan cara ijtihad, tidak sembarangan. Jamaah rahimakumullah. Sehingga yang mengatakan 2,5 kilogram itu fikih, menerjemahkan dari kalimat so'an. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran belum jelas, maka al-hadis yang menjelaskan. Al-hadis belum jelas, baru fikih. Ulama fikih apa kata lu? Tafaqqa innal fikih afdalu qaidan ilal birri wat taqwa wa adalun qasidi wal ilmu al-hadi ila sunanul huda wal khosnun yanji min jami'i syadaidi. Itu kaidah fikih. Tafaqqa, pelajari ilmu fikih. Jamaah rahimakumullah. Murni hadis satu sok, baru terjemahkan fikih demikian. Nah, kemudian yang namanya seorang sahabat pada zaman Rasul ada ditumpuk-tumpuk kekayaan itu, kirain akan abadi, kirain milik sendiri. Padahal sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang muttaqin, sadar
bahwa harta yang ada bukan milik kita, jiwa bukan milik kita, raga bukan milik kita, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi sekarang ini, bukan hanya dinar, bukan dirham, bukan al-qatifah, jabatan pun dibangga-banggakan. Iya. Pangkat dibangga-banggakan. Sebagai seorang mukmin sadar, jabatan itu amanah. Pangkat, maaf Pak Setio, itu hanya sampiran. Pangkat itu sampiran, jabatan amanah. Tempo hari ada yang menyampaikan keluhan dengan saya lewat telepon. Aduh Pak, kenapa ini begini, begini? Apa jawab saya? Sampean enggak usah macam-macam. Nanti titik akhirnya kita semua sama kok. Titik akhirnya semua sama. Apa itu? Almarhum. Almarhum atau mendiang, betul nggak? Walaupun pangkatnya di sini nerentep, akhirnya nanti almarhum. Iya. Jamaah rahimah. Walaupun jabatannya kayak apa, nanti almarhum. Kalau sudah almarhum, yang gotong siapa? Siapa? Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian orang ini menumpuk-numpuk kekayaan yang luar biasa, zakatnya diabaikan. Kadang-kadang kita merenung, Pak. Apa itu ayat yang pernah dibaca oleh Ustadz kita, Pak Haji Sumadi, ya kan? Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubul la yafqahuna biha walau ma'yunul la yubsiruna biha ila akhiri. Panjang ayatnya. Rupanya besok umat Muhammad banyak masuk neraka. Maaf. Karena zakat malnya. Karena zakat mal. Iya. Zakat fitrah didahulukan yang hanya 2,5 kilogram. Sodako didahulukan, zakat malnya diabaikan. Siapa yang mengetahui harus mengeluarkan zakat mal? Bukan orang lain, pribadi. Oh, saya ini punya harta kekayaan sudah minim 1 nisab. 1 nisab. Nanti dibahas pada ayat selanjutnya pada surat Al-Mu'minun. Qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Jamaah rahimakumullah. Rupanya nanti saya bilang umat Muhammad Rasulullah kebanyakan masuk neraka itu karena zakat malnya rupanya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Gara-gara hatinya apa? Sudah rusak. Harta tumpuk-tumpuk kirain miliknya sendiri padahal milik siapa tadi? Milik Allah. Itu hanya sekedar titipan, jabatan, amanah, pangkat adalah hanya sampiran. Jamaah rahimakumullah. Kemudian orang ini sudah numpuk-numpuk hartanya karena hati sudah rusak. Kata Rasul, in utiya rodiya. Bila ada orang yang memberi, orang ini riang gembira. Harta sudah numpuk-numpuk, ya. Dikasih masa tambah riang gembira dengan kata rodiya itu ridho, rela, riang gembira, sampel. Wa in lam yuto lam yardo, bila tidak dikasih, waduh, kembang kandil kembang kenongo lo kepencil titenono. Sampel aja, sampel yang mudah, gampang. Ada yang namanya Idul Adha. Apa Idul Adha itu? Hari raya Idul Adha. Idul Adha. Kurban, maaf. Sudah dapat bagian 1 tumpuk, maaf ya, motong sapi 1 ekor, ini sampel saja. Sudah dibagi-bagi, sapi 1 ekor menjadi 30 orang. 30 orang sudah. Kenapa kok dibagi-bagi 30? Kok enggak 1 orang 1 sampil, 1 orang 1 sampil, kenapa? Hah? Enggak cukup? Enggak, itulah Islam bijaksana, bener kok, adil. Kenapa kok enggak misalnya? Mana Ustadz Slamet? Misalnya Ustadz Slamet khusus bagian jantung semuanya dah. Kenapa enggak gitu? Enggak, rawan Pak. Kalau sampai misalnya Pak Ran karena di sini kasih 2 sampil, misalnya Pak Ran ya, rawan terhadap darah apa? Penyakit darah tinggi, betul.
Rawan itu, Pak. Oh, itu bahayanya, namanya kalau ilmu balaghah disebut Abdul Butun. Tahu Abdul Butun? Abdul Butun. Ngawulo pada perutnya sampai mining-mining masih aja mau. Karena hati yang sudah remek. Jamaah rahimakumullah. Sudah dapat sekian, sudah dibagi itu sudah rata supaya nggak rawan terhadap darah tinggi. Satu orang satu tubuh, bila perlu satu orang kasih sak kepel aja. Apa sak kepel itu, Pak? Ya. Insya Allah nggak rawan darah tinggi. Lah sudah dapat satu tumpuk, dikasih lagi, terima lagi. Kalau kasih nggak cukup, masih diterima, Pak. Ya Allah. Maaf, tapi di sini nggak ada. Saya percaya nggak ada ya. Ya. Ini karena hati yang sudah remuk, kata Rasul. Ya. Wa inutia, bila dikasih, ia dia senyum, tertawa, riang gembira. Wa illam yuto lam yardo, bila tidak dikasih, apa tadi? Apalagi ada istilah kurban apa? Kurban perasaan, kurban yuran. Ada kurban yuran, sifatnya edukatif. Ya, jamaahnya ada 50 orang, rutin yurannya tiap bulan. Ternyata yang 5 orang nggak ikut yuran. Begitu tiba beli sapi 1 ekor, yang nggak yuran 5 nggak dikasih. Nggak dikasih, kira-kira yang 5 orang gimana? Awas besok narik mana, nggak tak kasih loh. Dipotong 10 Dzulhijjah, itu bukan kurban, saya bilang. Apa? Mayoran, pesta potong sapi, ketepatan pada bulan Dzulhijjah. Kalau namanya kurban silakan. Kenapa? Kata Rasul, itulah karena salah satu sampel hati yang sudah rusak, hati yang sudah remek. Tapi kalau dikasih, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Selesai. Gara-gara hati yang apa tadi? Rusak. Berikutnya, akhadha Rasulullah SAW bimangkiba faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirin sabil. Sahabat, ngapain kalian menumpuk-numpuk harta sampai kayak gitu? Dinar kalian tumpuk, dirham kalian tumpuk, qatifah kalian tumpuk sampai kayak gitu, seolah-olah engkau nggak akan mati. Kemarin saya bilang, oleh Rasul ada salah seorang sahabat namanya Abdullah, siapa namanya, Abdullah bin Umar. Umar, ta'ala huna. Umar ke sini. Apa namanya, awe-awe ya? Sini Umar, dekat. Begitu Umar sudah dekat, tahu tadi apa yang saya katakan? Ada seorang yang suka menumpuk-numpuk harta benda, kekayaan yang luar biasa, sampai zakat malnya nggak mau mengeluarkan. Dikirain harta itu milik pribadi. Jamaah rahimakumullah. Oleh Rasul dipegang, apa ini namanya? Pegang pundaknya. Bimangkibai, pegang pundaknya. Jangan seperti itu Umar, jangan seperti itu Umar. Ingat, harta kita nggak punya, jiwa nggak punya, raga nggak punya, semua milik Allah, kita serahkan kepada Allah. Kapan ya Rasul kita menyerah diri kepada Allah? Kapan? Setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Setelah dipegang pundaknya, Rasul nyampaikan, faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirin sabil. Sahabat, itu contoh hati yang sudah remuk, hati yang sudah hancur. Dikirain di dunia ini akan abadi. Kun fid dunya, jadilah kalian sahabat, fid dunya, di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharib, laksana tamu. Jadilah engkau di dunia ini sahabat laksana tamu, enggak lama. Bahkan bukan tamu sahabat, awabirin sabil, awabirin sabil, hanya sekedar perjalanan kita di dunia ini. Kalau orang sekarang menerjemahkan awabirin sabil, turis asing, enggak lama akan cepat kembali. Hanya berapa lama sih kita ini di dunia? Jamaah rahimakumullah. Oleh karena usahakan hati tidak hancur. Itu sebab musabab hati yang sudah remuk, hati yang sudah hancur, suka menimbun-nimbun kekayaan yang luar biasa. Hanya diingatkan ke Rasul, oleh Rasul, kun fid dunya ka'anna gharib, jadi sahabat kita di dunia laksana tamu, awabiri sabil, enggak lama akan pulang. Jamaah rahimakumullah. Sering saya menyampaikan diri sendiri dengan Pak Haji, Pak D. Ini Pak D. Apa Pak D? Camat. Apa camatnya?
calon mati. Lah kalau pagi ini saya bilang para camat yang mulia, salah apa benar itu? Iya kan? Jamaah rahimakumullah. Iya. Akhirnya ada jamaah. Lupa kalau gitu rumah yang kita sempati sekarang ini rumah jabatan camat, betul? Rumah jabatan camat, benar. Udah, Rasul ingatkan, ingat sahabat, kita di dunia laksana tamu awabiri sabin al tulis asing. Jangan sampai menemukan kekayaan, keluarkan zakat malnya tatkala mengeluarkan zakat mal. Boy, itu ada kalau dimuat ya. Orang terkaya di Indonesia siapa, Pak? Siapa? Orang terkaya di dunia. Iya kan? Di Indonesia. Saya pikir, wah itu miliaran, berarti zakatnya berapa itu zakat malnya itu? Jamaah rahimahumullah. Udah, wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu. Akhirnya setelah Ibnu Umar menerima pengarahan dari Rasul tentang hati yang rusak tadi, tentang hati yang remuk tadi saya bilang, akhirnya Ibnu Umar nyampaikan kepada teman-temannya. Lah ini, ya. Ini kadang orang bilang katakan hadis, ini bukan hadis, ini adalah ucapan Ibnu Umar melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Memang rawinya akhrajahu Bukhari, yang mengeluarkan adalah Bukhari. Keluar sedikit dari masalah ini yang tempo hari saya bilang hadis. Nah, keluar sedikit dari masalah ini. Apa hadis tempo hari, Pak? Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan yang tidak diucapkan dan diucapkan oleh Rasul itu adalah hadis. Kauliyah namanya, fi'liyah, tahririyah. Kalau kauliyah itu yang diucapkan oleh Rasul. Fi'liyah yang tidak diucapkan tapi dikerjakan oleh Rasul. Kemudian hadis yang tahririyah, Rasul tidak mengucapkan, tidak mengerjakan tapi menyetujui. Contoh kayak sholat sunnah sebelum maghrib. Sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib famansa. Asal mulanya Rasul melihat seorang sahabat masuk ke masjid sebelum maghrib sholat sunnah. Setelah selesai Rasul ada di situ. Rasul melarang tidak, merintahkan juga tidak. Akhirnya karena ditanya oleh sahabat, jawaban sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib. Itu namanya tahririyah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis bukan hanya satu macam. Bukannya hadis sahih, hadis apa? Dhaif, sahih, dhaif, sahih, bukan. Dibahas dalam ilmu mustalah hadis namanya. Hadis itu macam-macam. Dasarnya 3 tadi itu. Ada yang namanya hadis gharib, ada namanya hadis aziz, hadis masyhur, macam-macam hadis. Sepintas selalu. Apa itu hadis gharib? Maaf. Hadis yang mempunyai satu sanad. Hadis yang menyampaikan hadis namanya sanad, isi hadis namanya matan, kemudian yang bertanggung jawab namanya rawi hadis, bahwa hadis ini memang benar dari Rasul. Jamaah rahimakumullah. Perawi sering saya sampaikan hanya ada 7. Kutubus sab'ah, kutubus sitah dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Saya ulang, hadis gharib, hadis yang hanya punya satu sanad. Kemudian hadis aziz, hadis yang mempunyai 2 sanad, itu nama hadis aziz. Kemudian apa lagi? Hadis masyhur, hadis yang mempunyai sanad lebih dari 2 dan masih dapat diketahui jumlahnya, itu namanya hadis masyhur. Jamaah rahimakumullah. Sehingga bukannya sahih dhaif enggak. Kemudian ada lagi hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang mempunyai sanad banyak dan tidak dapat diketahui lagi jumlahnya, itu namanya hadis mutawatir. Sekedar pengetahuan bagi kita. Kemudian hadis marfu atau mausul. Ada lagi hadis marfu atau hadis mausul, hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Orang ini bawa hadis dari ini sampai kepada Nabi. Itu namanya hadis marfu atau mausul. Marfu artinya diangkat, kemudian mausul artinya bersambung. Contoh, tatkala turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaiton
fajtanibu la'allakum tuflihun, tentang khamr. Apa itu khamr? Umar bin Khattab mengajukan, ya Rasulullah, pengertian khamr, istinbat khamr, al khamru ma khamarul akla. Khamr itu kalau bentuk benda padat dimakan, benda cair diminum, bentuk serbuk dihisap, dapat merubah akal sehat menjadi tidak sehat. Wa khamr. Orang sekarang nyebut apa? Yang tempo hari kepres hanya dicabut itu, iya kan? Iya, miras. Akhirnya Rasul dibenarkan. Umar, apa yang kau katakan itu benar. Kullu khamrin muskir wa kullu miskir haram, kata Rasul. Ini namanya hadis marfu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada lagi hadis mauquf. Hadis mauquf, khobar yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Ada seorang bilang ini hadis, setelah ditelusuri ternyata nggak sampai kepada Nabi. Hanya batas sahabat, mungkin Zaid bin Sabit, mungkin siapa lagi selain Zaid bin Sabit, Muawiyah dan sebagainya. Hanya batas itu nggak sampai kepada Nabi, itu namanya hadis mauquf. Dari kalimat waqafnya putus. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis mu'allaq, hadis yang tidak disebutkan sanadnya nggak ada, hanya disebut al hadis. Hati-hati kita umat Islam sekarang banyak pinter, sanadnya tidak jelas, itu disebut namanya hadis mu'allaq. Kemudian hadis mursal, tabi'in meriwayatkan dari Nabi dengan tidak melalui sahabat, itu namanya hadis mursal. Ada seorang bilang ini hadis, tapi hadis ini tidak melalui sahabat, langsung meloncat kepada Nabi, dibilang dari Nabi, itu namanya hadis mursal. Oleh karena saya pesan benar ya, karena gencar yang di TV itu gampang-gampang menyampaikan orang salah, ini salah dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi hadis matruk, hadis mutarajjah sebagainya masih cukup banyak di antaranya. Sepintas lalu saya hanya menyampaikan batas itu. Kembali pada pokok masalah, gara-gara hati yang rusak, hati yang remuk, akhirnya Ibnu Umar menyampaikan kepada teman-temannya. Ini ucapan Ibnu Umar. Nah, apa kata Ibnu Umar? Teman-teman, kemarin Rasul menyampaikan kepada saya dipegang pundaknya oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ibnu Umar di dunia ini laksana tamu atau turis asing. Karena hati sudah remuk, biasanya orang ini idza amsaita fala tantadhiri sobah, suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Orang ini suka menunda-nunda suatu pekerjaan kalau hati sudah remuk. Jamaah rahimakumullah. Pak, cepat sholat, waktunya masih panjang kok, gitu kan? Waktu apalagi Isya, waktunya kan masih panjang kan? Isya kan panjang waktunya. Cepat sholat, ada yang ingatkan, nanti dulu. Pak, sudah cepatlah, kerjakan, nanti dulu, besok saja pekerjaan. Kata Rasul, psikolog, ini tanda-tanda identitas mulai rusaknya hati. Mulai rusaknya hati, suka menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya Ibnu Umar pesan Rasul sahabat, idza amsaita fala tantadhiri sabah bila sobah. Bila engkau diberi kesempatan sahabat oleh Allah, jangan kau tunda-tunda kesempatan itu waktu sore, harus cepat kau kerjakan. Fala tantadhiri sobah, jangan kau tunda, besok aja masih ada waktu pagi. Besok tak kerjakan, waktu pagi besok sudah tak kerjakan cepat. Ini tanda-tanda identitas mau hancurnya, rusaknya hati manusia. Jamaah rahimakumullah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Diberi kesempatan waktu pagi, besok aja masih ada waktu sore, tak kerjakan besok. Jamaah rahimakumullah. Wahud min sihatika lisaqomika, wahud min sihatika lisaqomika. Semampang masih sehat Pak, segera taubat. Masih panjang, umurku masih panjang, gitu kan? Aku masih muda kadang-kadang. Maaf, tanda-tanda hati mau hancur, kata Rasul. Jamaah rahimakumullah. Maaf, yang disampaikan oleh Ibnu Umar dari penjelasan Rasul, jangan ditunda-tunda. Kemudian gunakan kesempatan masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu nanti.
Ini kadang-kadang sering lupa, termasuk diri saya sendiri. Besok sajalah. Oh, sadar. Kenapa sholat jangan ditunda-tunda? Ingat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah, kehidupan kita ini sehari-hari selalu diintai oleh mati. Kadang-kadang maaf, aku masih masih muda kok, rambut masih hitam. Waduh, maaf, dikirain yang rambut putih mau berangkat duluan gitu kan. Anda ada di sini Pak, maaf saya katakan, di daerah Tuban, kakak beradik, kakaknya ini sakit bertahun-tahun sampai sekarang masih sakit, dijak ngomong nggak bisa, kemudian dijak kompromi nggak bisa, apa namanya itu, iya gitu. Adiknya, wih, gua mau otot kawat balung besi, kira-kira begitu. Iya, kakaknya, akhirnya kekuasaan diserahkan pada adiknya. Gambaran adiknya, kakaknya sakit mau mati duluan, mungkin gitu ya. Tahu-tahu 26 Januari kemarin tuh adiknya nggak ada duluan Pak, kakaknya sampai sekarang ada, masih ada. Pikiran hati yang sudah mulai rusak, kirain yang rambut putih akan nggak ada duluan. Maaf loh saya katakan, iya, itu adalah pikiran detik-detik mulai rusaknya hati. Tapi kalau kita sadar hati yang nggak rusak, kullu kata Rasul, enggak. Biar dia sudah kayak gitu belum tentu saya yang bisa ngomong akan duluan, nggak tahu kita. Jamaah rahimakumullah. Karena kalau sudah tiba saatnya nggak akan mundur, nggak akan maju setapak sadar. Makanya kalau sudah tiba saatnya jangan ditunda-tunda. Wahud min sihatika lisakomika, gunakan sebaik-baiknya masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu nanti. Kemudian wa min hayatika limautika, gunakan sebaik-baiknya masa hidupmu limautika untuk masa persiapan kematianmu nanti. Ada lagi tempo hari Rebu masih telepon dengan saya, komunikasi Pak. Enggak. Kamis Jumat saya turun Jumatan, terima informasi sudah tidak ada. Subhanallahadzim, secepat nih. Mungkin kalau kemarin ngomong-ngomong dengan saya hari Rebunya, tahu tinggal sehari besok orang ini, masya Allah, kayak apa kita, ya kan? Hari Rebu jam 2 sekitar masih telepon ngomong dengan saya. Kamis Jumat jam 2 saya turun Jumatan, terima informasi sudah tiada orang ini. Jamaah rahimakumullah. Oh, rupanya di sini Rasul pesan jangan ditunda-tunda. Maaf, Ibnu Umar melanjutkan apa pesan Rasul, jangan ditunda-tunda. Diberi kesempatan waktu pagi, kerjakan waktu pagi. Diberi kesempatan waktu sore, kerjakan waktu sore. Diberikan kesempatan kesehatan, gunakan sebaik-baiknya persiapan masa sakitnya. Kemudian masa hidupnya gunakan kesempatan untuk masa kematiannya nanti. Jamaah rahimakumullah. Itu identitas tanda-tanda akan hancurnya hati. Kalau hati sudah rusak, kata Rasul apa? Fasadat kullu, semuanya akan rusak. Tapi kalau hati itu bagus, semuanya akan bagus diantaranya. Sholahal jasadu kullu, jamaah rahimakumullah. Tidak keliru kalau jadi ingatan kita bersama. Dalam tubuh kita ini ada segumpal apa tadi? Daging. Kalau daging itu bagus, semuanya akan bagus. Kalau segumpal daging itu rusak, semuanya akan rusak. Jamaah rahimakumullah. Hadisnya hanya berbunyi, ala wa inna fil jasati mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa ya al qalb, mengingatkan kita bersama identitas tanda-tanda akan hancurnya. Bahkan ada lagi yang menyampaikan, hati sudah hancur Pak, ngapain kita rajin-rajin sholat, ngapain kita rajin-rajin ke masjid? Sejak dulu saya kayak gini Pak, miskin enggak, kaya tidak. Sejak dulu itu yang banyak maksiat malah orangnya kaya Pak. Gimana kita kalau gitu? Itu hati yang sudah hancur. Al-Quran yang mengatakan zuyina lilladzina kafurul hayatud dunya. Memang keindahan dunia ini untuk hamba Allah, khususnya ghairul mukmin, ghairul muslim. Bagi yang muslim nanti bagiannya, bagi yang mukmin nanti bagiannya. Karena hati sudah rusak sampai kayak gitu. Kenapa? Saya berbuat baik kebajikan sejak dulu, kaya enggak Pak, kayak gini aja. Mereka yang banyak maksiat malah miliaran ya. Hati sudah hancur. Jamaah rahimakumullah. Hati sudah binasa, hati sudah rusak, jazatul kullu. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Jamaah rahimakumullah.
Berikutnya, sudah. Kalau sudah seperti itu maka timbul yang setempoh hari kita pelajari, gampang-gampang istilah apa? Toleransi. Gampang-gampang toleransi karena hati yang sudah rusak. Sampai ajaran ditoleransikan. Iya. Ajaran ditoleransikan. Sampai pakai apa namanya? Kalau kita umat Islam ada ibadah kan ada busana yang khusus ya. Contoh, ibadah haji. Busana khusus apa busana namanya itu? Haji dan umrah apa namanya? Baju ihram. Itu khusus, tidak boleh selain itu. Nah, yang lain ghairil mukmin juga ada yang kayak gitu. Dengan dalih toleransi karena hati yang sudah hancur, sudah rusak, gampang-gampang ditoleransikan. Apa kata Rasul? Kalau sampai ada kayak gitu sahabat, man tasabba biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Jangan gampang-gampang sahabat. Kalau tidak keliru tempo hari saya menyampaikan istilah toleransi. Apa tempo hari ini saya bilang? Teh. Nah, ya. Duduk satu meja bundar, ada yang minum teh, ada yang minum kopi, ada minum air putih, ada minum apa lagi tempo hari? Bir. Ya kan? Jangan salah mengartikan. Karena toleransi kopi dicampur bir. Teh dicampur air putih, itu bukan toleransi. Maaf, namanya toleransi. Yang minum air putih monggo, saya tidak ganggu. Yang minum air kopi silakan, saya nggak ganggu. Minum bir silakan, saya nggak ganggu. Saudara minum apa lagi, saya nggak ganggu. Ngerti kita ini toleransi murni. Jamaah rahimakumullah. Sampai ada lagi, maaf ya. Kalau kita umat Islam datang sesamanya apa? Assalamualaikum gitu kan? Assalamualaikum. Tapi saudara kita sama manusia beda keyakinan, bukan assalamualaikum kan? Ada yang apa? Salam itu kan? Ada yang begitu kan? Maaf ini sampel. Ada lagi bukan itu. Itu kan? Dan sebagainya. Lah, salah mengartikan ikut-ikut. Rasul sampaikan, kalau ada kayak gitu sahabat, man tasabba biqaumin minhum, menyerupai dia berarti dia golongannya dia. Rasul tegas nyampaikan, man tasabba biqaumin, siapa yang dia gara-gara hati yang sudah rusak, sudah hancur, gampang-gampang mencampurkan ajaran, man tasabba menyerupai biqaumin, fahuwa minhum, berarti dia golongannya dia. Masya Allah, pendek hadisnya tapi pedes. Rasul sampaikan, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Kan ada kadang-kadang kan kita sering menyampaikan assalamualaikum, saudara kita ghairul mukmin ikut-ikut, ada yang ikut, ada kan? Assalamualaikum lebih fasih dari yang muslim lagi. Assalamualaikum lebih fasih kan? Sementara yang muslim apa? Assalamualaikum. Iya, dia lebih fasih. Assalamualaikum. Apa jawab kita? Kalau ada kayak gitu assalamualaikum, jawab kita waalaikum, kata Rasul. Enggak boleh lanjut waalaikumsalam. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu waalaikum, kata Rasul. Bila ada saudara sama manusia sahabat memberimu salam, cukup jawabannya waalaikum. Tapi sebaliknya, maaf, kalian jangan ikuti mereka. Kalau sampai mengikuti mereka, itulah sudah hancurnya hati. Berarti engkau tergolong dari golongan mereka sahabat. Jamaah rahimakumullah. Oh, ternyata ada tuntunan. Sehingga kita yang namanya hadis itu bermacam-macam hadis, bukannya sahih dhaif. Tuntunan, kalau hati itu bagus semuanya akan bagus, kalau hati sudah remuk semuanya akan remuk. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, lantas bagaimana ya Rasul kalau demikian? Hadis berikutnya, ya ghulam, wahai anak muda, kata Rasul. Ya ghulam, wahai anak muda, ta'alaihuna, kesini kau. Kenapa ya Rasul? Ihfadillah yahfadha, jaga dan pelihara dirimu, niscaya Allah akan menjagamu. Terutama hati. Kita berusaha maksimal jangan sampai hati kita apa? Rusak. Jangan sampai hati kita remuk. Kata Rasul manggil seorang pemuda yang gampang terpengaruh, ya gulam ta'ala huda, ya gulam anak muda kesini, ihfadillah yahfadha, ihfadillah yahfadka, jaga baik-baik dirimu sahabat. Wahai anak muda,
jaga baik-baik dirimu wahai anak muda, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kau tidak menjaga, ya sudah. Apa berikutnya? Ifadillah tajidhu tujahaka, jaga baik-baik dirimu wahai anak muda. Kalau kau menjaga dirimu, tajidhu tujahadaka, niscaya akan menjumpai rasanya kebaikan dirimu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wahai anak muda, bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta, kata Rasul. Mungkin kala itu ada seorang muda mintanya tidak kepada Allah, lupa. Rasul ingatkan, wa idza sa'alta, kalau sampai ada mintanya tidak kepada Allah, itulah hati yang sudah remuk. Hati yang sudah rusak, padahal ngaku muslim, ngaku mukmin. Dihadapkan masalah tidak minta kepada Allah, mintanya kepada ghairillah, selain Allah. Jamaah rahimakumullah. Oleh Rasul diingatkan, wa idza sa'alta, bila engkau minta sahabat, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, bila engkau minta pertolongan sahabat, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Oh, rupanya tatkala Rasul masih ada seorang pemuda mintanya tidak kepada Allah, kemudian minta pertolongan tidak kepada Allah. Ingat, maaf keluar sedikit, di lingkungan Ka'baitullah sebelum Islam lahir ada berapa berhala itu? Ada berapa asnam? 360 asnam. Yang paling besar namanya Lata dan Uzza. Rupanya itu jadi tumpuan. Islam lahir mungkin masih ada di situ. Rasul panggillah seorang pemuda, ya gulam, jamaah rahimakumullah, kalau engkau sudah ngaku muslim, engkau sudah ngaku mukmin, wa idza sa'alta, bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, rawahu Tirmidzi. Tirmidzi salah satu kutubus sama. Dua itu rupanya peristiwa kejadian. Karena hati yang sudah rusak, hati hancur, kadang-kadang diingatkan sulit. Macam-macam sampean itu ya. Bahkan kadang-kadang maaf, putranya yang mengingatkan, Pak jangan gitu, Bu jangan gitu. Jawaban orang tua apa? Maaf, Bapak lebih banyak makan garam daripada situ. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Hati, detik-detik hati yang sudah hancur diantaranya. Kalau hati tidak hancur, alhamdulillah anak saya bisa mengingatkan orang tua. Inilah harapan saya setiap berdoa, qurrata ayun, jadilah cahaya mata terhadap kedua orang tua. Anak bisa mengingatkan terhadap kedua orang tuanya. Tapi kalau hati sudah mulai hancur, percaya jawaban orang tua apa tadi? Bapak lebih banyak makan garam daripada situ. Subhanallahadzim. Jamaah rahimakumullah, itu pesan Rasul. Oleh karenanya untuk menjaga hati ini supaya nggak hancur melalui seorang anak muda, jagalah baik-baik. Ifadillah yafadka, ifadillah tajidhu tujahadaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya pemuda balik bertanya, ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki pada Nabi, mendengar tatkala Nabi memanggil seorang pemuda tadi. Apa orang ini ya Rasulullah, wahai Rasul. Rasul sudah mengingatkan seorang pemuda tadi itu. Apa kata Rasul? Ifadillah, ifadillah yafadka, dan seterusnya. Sekarang ya Rasul, duluni ala amalin idza amiltu ahabbanillah wa ahabbaninas. Aku minta petunjuk kepada Rasul, ya Rasul. Dulu nih tunjukkan kepadaku ya Rasul. Apa Pak? Kira-kira begitu. Ala amalin idza amiltu ahabbanillah. Suatu pekerjaan bila aku kerjakan akan dicintai oleh Allah. Karena Rasul tadi menegur seorang pemuda. Tanda-tanda hati yang sudah mau hancur. Tunjukkan padaku ya Rasul pekerjaan, suatu pekerjaan bila aku kerjakan akan dicintai oleh Allah wa ahabbaninas, dan dicintai oleh manusia. Ini psikolog. Jamaah rahimakumullah. Habis. Baik, batasin. Kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mudah-mudahan hati kita sekali baik tetap baik sampai akhir hayat, mudah-mudahan tetap baik, bahkan meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.